Empat dari tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penculikan remaja MS, santri Pondok Pesantren Metal Rejoso, Kabupaten Pasuruan di depan toko Hamdalah, Jalan Raya Pantura Desa Rejoso, Lor Kota Pasuruan, Jawa Timur yang video CCTV-nya viral di media sosial pada Senin 21 April 2025. Komplotan menculik mengira korban MS merupakan sosok berinisial RO yang mereka cari karena permasalahan terkait penjualan narkotika. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Mataraman, yaitu Luhur Pambudi. Bayarkan Luhur, silakan untuk laporan selengkapnya. Oke, baik Arin. Jadi 4 dari 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penculikan remaja berinisial MS, 18 tahun, seorang santri Pondok Pesantren Metal Rejoso, Kabupaten Pasuruan, di depan toko Hamdalah, Jalan Raya Pantura, Desa Rejoso Lor, Pasuruan, yang video CCTV-nya sempat viral di medsos pada Senin 21 April malam kemarin. Para tersangka yang berhasil diamankan dan telah satunya ditetapkan itu adalah pertama adalah tersangka PO 60 tahun warga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yang berperan sebagai eksekutor penculikan, kemudian tersangka S 24 tahun warga Gempol Pasuruan yang berperan sebagai eksekutor penculikan korban serta melakukan pembekapan terhadap korban menggunakan sarung. Kemudian tersangka F 34 tahun warga Rejoso Pasuruan yang berperan sebagai eksekutor yang menodong korban atau menakut-nakuti korban selama disekap di dalam mobil hingga di tempat persembunyian. Kemudian tersangka MHR 32 tahun warga Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang berperan sebagai pelaku eksekutor yang sekaligus memukul dan menyiksa korban selama 2 penyekapan. Menurut keterangan dari Kasubdi 3 Jatan Ras di Treskrim Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Arbariti Jumur, komplotan penculik tersebut mengira korban MS merupakan sosok berinisial RO yang mereka cari karena permasalahan terkait bisnis narkotika yang mereka jalankan. Sehingga komplotan penculik tersebut salah sasaran saat melakukan eksekusi penculikan terhadap sosok yang dianggap RO di depan toko Hamdalah kawasan jalan tersebut pada Senin malam kemarin. Padahal sosok tersebut merupakan MS yang berstatus sebagai santri Pondok Pesantren Metal Rejoso Pasuruan, hingga berakibat aksi penculikan tersebut sempat terekam CCTV di toko tersebut hingga penggalan video aksi tersebut viral di medsos beberapa jam setelah kejadian. Kemudian korban MS ini diculik dan disekap disertai ancaman selama disekap di dalam mobil Toyota Avanza yang digunakan oleh pelaku sebagai sarana, kemudian dibawa ke tempat persembunyian milik teman dari salah satu tersangka, yakni berlokasi di kawasan Kelurahan Kembangan, sebuah perumahan di kawasan Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kemudian anggota tim gabungan dari tim Jatan Ras Polda Jatim beserta anggota Satreskrim Polres Pasuruan dan Polres Gresik melakukan penyelidikan dan serta pengejaran terhadap para tersangka. Alhasil kemudian bersama personil tambahan dari anggota unit Jatim 2 Satuan PJR Lantas Polda Jawa Timur, beberapa orang tersangka berhasil disergap saat hendak kabur melintasi ruas jalan dekat gerbang keluar tol Kebomas Kabupaten Gresik. Kemudian saat dikembangkan, anggota tim gabungan berhasil menemukan keberadaan korban yang memang ternyata disembunyikan di sebuah rumah di perumahan di kawasan Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap 7 orang yang berhasil diamankan secara keseluruhan, ternyata 4 di antaranya tetap sebagai tersangka dan para tersangka itu akan dikenakan pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian mengenai motifnya, kemarin Kasubdi 3 Jataras Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Arbariti Jumur, menceritakan bahwa para tersangka melakukan penculikan terhadap MS karena mengira MS itu merupakan target sasaran mereka yang berinisial RO atas permasalahan pribadi berkaitan dengan bisnis praktik penjualan barang haram narkotika jenis sabu. Sehingga penculikan tersebut salah sasaran dan akhirnya MS yang akan dieksekusi oleh para pelaku untuk dibawa kabur. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah sosok pemberi perintah aksi penculikan tersebut siapa sebenarnya, dan ternyata hasil penyelidikan dan penyidikan Kasubdi 3 Jataras Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi bahasanya sosok pelaku yang memberikan perintah atas penculikan tersebut adalah seorang pelaku berinisial P
yang kini profilnya sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang untuk diburu oleh anggota kepolisian ada di seluruh wilayah Polda Jawa Timur. Dan sosok pelaku P ini ditengarai memang terlibat aksi bisnis barang haram narkotika jenis sabu dan kini masih akan dilakukan pengembangan kasusnya. Demikian reportase kami, Arin, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.